Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar, Tuhan memberi hikmat dan memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, semua bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Baik anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Tentu anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang kegiatan ekonomi itu dapat dilakukan dalam dua bagian tertentu. Itulah yang pertama, perusahaan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan secara perorangan atau pribadi, juga kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, hari ini kita akan melihat jenis-jenis usaha ekonomi. Anak-anak, kita akan melihat usaha ekonomi yang dilakukan baik secara pribadi atau perorangan maupun secara berkelompok atau bersama-sama. Nah, yang pertama, kita akan melihat perusahaan atau usaha ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan secara pribadi atau perorangan. Biasanya kita tahu bahwa usaha itu atau kegiatan ekonomi itu dilakukan secara pribadi dari modalnya yang terbatas. Kenapa modalnya terbatas? Karena modalnya berasal dari pribadi atau dari diri sendiri. Tujuan dari membangun perusahaan ini adalah untuk mensejahterakan diri sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan sendiri. Itu adalah perusahaan atau usaha ekonomi yang dilakukan secara pribadi. Contoh-contohnya adalah pertanian, orang bisa bertani sendiri. Ada perdagangan, orang bisa berjualan sendiri untuk diri sendiri. Tapi juga ada jasa. Contohnya seorang dokter membuka klinik sendiri, seorang bidan membuka tempat praktek sendiri. Itu adalah usaha ekonomi secara pribadi atau perorangan. Yang kedua adalah usaha ekonomi secara kelompok atau bersama-sama. Biasanya usaha ini dilakukan secara bersama-sama, baik dalam hal modal atau dana, dalam hal pengelolaan, tapi juga dalam hal pembagian hasilnya. Nah, beberapa contoh yang masuk dalam usaha ekonomi kelompok itu yang pertama itu firma. Firma itu adalah usaha yang didirikan dan dijalankan oleh sedikitnya 2 orang, paling sedikit 2 orang. Yang kedua adalah CV atau persekutuan komanditer. Itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu adalah PT atau persero. Itu adalah perusahaan yang sudah memiliki hukum izin resmi, dan biasanya pendiri dari PT ini lebih dari 1 orang dan dananya itu dari saham, ya, orang berinvestasi atau saham, ya. Lalu yang keempat itu adalah BUMN atau badan usaha milik negara. Berbicara tentang badan usaha milik negara, setidaknya ada 3 bentuk perusahaan di dalamnya. 3 bentuk perusahaan di dalamnya. Yang pertama perusahaan jawatan, yang kedua perusahaan umum atau perum, yang ketiga perusahaan perseroan atau persero. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima itu adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini biasanya dananya dari pemerintahan daerah seperti pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten. Tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
untuk membuat masyarakat sejahtera, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Lalu yang keenam itu adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau bersama-sama dan biasanya memiliki badan hukum dan kegiatannya berasaskan kekeluargaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan juga masyarakat yang ada di sekitar serta membangun perekonomian nasional. Nah, ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Anak-anak bisa membaca kembali di buku kalian ya untuk mengingat lagi. Nah, tugas bagi kalian pagi hari ini, ayo kerjakan halaman 65 dan tugas di rumah halaman 66. Selamat